Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintah, wabil khusus orang tua kita, tuan guru kita Kiai Haji Rusdi Qurnain bersama tuan guru Kiai Haji Irfindi LC bersama tuan guru Kiai Haji Idrus Qurnain, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang jarak perjalanannya cukup jauh, tapi ada yang mengatakan hanya ditempuh sepertiga malam selesai. Maka itu kalau kita kembali mengingat peristiwa Isra wal Mi'raj, agar keimanan, ketakwaan kita semakin meningkat. Karena orang yang bisa berbicara Isra wal Mi'raj adalah orang yang percaya dengan kekuasaan Allah, tidak bisa diutak-atik dengan akal pikiran, karena ini adalah pekerjaan Allah. Kalau kita hendak main akal pikir tentang kuasa Allah, ada usah Isra wal Mi'raj yang ada di hadapan mata kita aja. Kita pandang nang di langit ada bulan, ada bintang, ada matahari. Sekian tahun sudah matahari berputar, kada pernah mengalami keterlambatan tenggelam, kada pernah ada kejadian bulan suci Ramadan tinggal setengah jam lagi hendak buka bersama, ada orang aruh sedang bertahlil, turun malaikat Jibril membawa pengumuman, diumumkan kepada lapisan masyarakat tembilahan, hari ini jadwal buka puasa ditunda 4 jam karena ada kerusakan teknik di langit. Kalau kita selalu gagal dan selalu terjadi penundaan, kenapa? Karena itu adalah kerja Allah. Matahari yang berputar itu lebih ganal daripada bumi,
tapi kada pernah jatuh ke bumi. Padahal matahari itu katanya 1.300 kali lipat lebarnya bumi. Tapi kenapa maka halui matahari? Karena dianggap Allah jauh di atas. Jarak bumi dengan matahari itu 1 triliun kilometer. Kalau tiang kada percaya ukur seorang pas. Tidak nak mau ukur iakan aja turun di jangkauan juga bukan turun. Bintang berapa yang berputar di langit? Katanya ada bintang itu yang lebih ganal dari matahari. Di dalam bintang ada 1 miliar bintang. Bintang bertaburan di langit kada pernah saling bersinggungan. Kada ada sejarahnya bintang bertumburan di langit jatuh ke bumi lalu ada orang kejatuhan bintang di langit ada. Kecuali ada nang kejatuhan bintang di Jakarta, itu pun bintang film. Kalau bintang di langit kada suah gugur. Kembali kita ke bumi yang terhampar bumi. Tadi tandus tanah, turun hujan jadi subur. Ditanam cabai, tumbuh cabai, rasanya pedas. Coba kita panggil orang yang ahli meneliti dengan akal pikiran. Kenapa cabai maka pedas? Tanah bergabung air hujan menjadi subur, ditanam cabai pedas, kenapa? Kalau ada orang berpendapat air hujan bergabung tanah menimbulkan zat pedas, tanya kenapa nang di sebelah ada pohon tomat masam? Kalau orang menjawab air hujan bergabung tanah menimbulkan zat masam, kenapa orang nanam timun maka tawar? Kenapa orang nanam peparik maka pahit? Kenapa nanam nisan maka manis? Kalau ada orang menjawab air hujan bergabung tanah menimbulkan zat manis, kita ajak saja baulah pabrik gula, cukup banyu diaduk dengan tanah, Pak, insya Allah jadi dapur haram dari daerah jadi gula. Kadang hawa kita meneliti, maka itu Isra wal Mi'raj menggugah, memantapkan keimanan kita. Apa buahnya kalau iman sudah mantap? 4 macam buahnya. Pertama, at-taqwa. Orangnya mesti meningkat ketakwaan kepada Allah. Yang dimaksud takwa di sini yuradu bihi al-ikhlas, apabila beramal semakin ikhlas. Karena kita tahu dengan kekuasaan Allah, orang yang beramal ikhlas itulah bintang amal. Wal ikhlas yuhassinul amal. Ikhlas itu bintang amal. Ibarat bangunan, ikhlas itu wasinya. Selama wasi masih mau bersembunyi dalam cor bangunan, bangunan kuat. Tapi kalau wasi keluar dari cor bangunan, bangunan roboh. Maka setiap orang membangun gedung rumah, wasinya pasti di dalam, cornya di luar. Dan ada orang pula rumah wasi di luar, cornya di dalam, kecuali orang pergumulan. Orang beramal ikhlas ibarat pohon akarnya. Selama akar pohon masih mau bersembunyi dalam tanah, maka pohon akan selamat berbuah. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, maka pohon rabah kada bakal berbuah. Ikhlas kalau keluar dari jiwa kita, maka tidak ada harapan mendapat buah dari amal tersebut. Maka orang bertakwa harus ikhlas. Ikhlas ibarat kabun adalah bentengnya. Selamat apa tidak kabun tergantung bentengnya. Kalau bentengnya kuat, walaupun 3 baris kabun niok buahnya banyak. Tapi kalau bentengnya bungkas, walau 10 baris, 10 tahun akan datang pohon kelapa memucung kada berbuah lagi. Kenapa? Karena kemasukan banyu masin. Beramal kalau kemasukan riya, ujub dan sebagainya, maka sia-sialah amal ibadah kita. Maka itu kita latihan beramal ikhlas. Memang ikhlas itu barang, bukan tanggung-tanggung. Makanya kita belajar, jangan suka mengharap ambat orang. Kalau kita mengharap ambat orang, yukhayyab, nanti bakal dikecewakan. Kalau kita nih diundang orang, tulakan aja. Ada usah mengharap-harap hidangan. Orang bertahlil, kita bertahlil aja.
Orang berdoa kita beramin, habis beramin keluar hidangan makanan, kada ada hidangan berikan. Bila duli mengundang pulang jangan tolakan kalinya. Memang kita nih beramal ikhlas tidak kepalang tanggung. Maka di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, orang yang alim yang banyak ilmunya, inya siang malam menangis takutan kalau ilmu ada nang kada tak amalkan. Karena orang itu menuntut ilmu untuk diamalkan. Yang sudah beramal siang malam menangis takutan amalnya kada ikhlas. Yang sudah beramal ikhlas siang malam menangis takutan kalau pada husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ujar Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, penyebab iman itu diambil Allah pertama, inya kada mau bersyukur dengan nikmat iman. Kita orang beriman ini bersyukur aja. Karena kita orang yang beriman, apa yang terjadi syukuri aja. Kehendak kita ini jadi orang sugih, tapi kehendak sugih-sugih marah. Yang penting sehat, yang penting hidup bahagia. Karena hidup bahagia bukan milik orang sugih. Milik bahagia itu milik orang yang hatinya tentram, yang hatinya selalu bersyukur, itulah yang bahagia. Kadang-kadang sugih tenyaman kita susah, kada banyak pikiran. Malam anda kepala kebentar mengaruh guring, ada yang dipikirkan. Kita banyak banget berduit, hanya beragah terkilipan sedikit berbunyi HP, barang masuk 2 mobil teruntun nang tukang bongkar gede-gede. Semalaman mengurus gitu aja. Ada kalau guring kita susah begitu beragah sampai pagi HP kada berbunyi. Siapa nelpon sebenarnya ada berbunyi sambung pulang. Aman kita. Kehendak kita bisi anak bungas, tapi ternyata anak orang yang bungas awak, maka ambil si anak kau semangat kesian. Rupa kayak sapu kerandam 16 bulan marah. Bahagia bukan milik orang yang bungas. Banyak orang yang bungas kada lebih bahagia daripada yang kada bungas. Saya melihat Sophie sudah buktikan di dalam berita TV di Indonesia, bungasnya orang minta ampun. Sampai judul berita pernikahan di ambang pintu perceraian, padahal orangnya bungasnya minta ampun. Ternyata ada di kampung kami orang yang ada bungas sampai mati kada bercerai. Bahagia hidupnya. Kenapa? Nya takutan bercerai. Bila bercerai bisa ada dapat lagi. Kemana-mana bakawan terus tulak ke laut sekumpung berdua. Nah itu baru aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Karena bini kada mau ditinggal. Kamu ditinggal siapa nih berkumpung? Aku tak bisa hidup jauh darimu, kaitannya jauh menkumpung 3 meter panjangnya, 2-3 kali melacung tetamuan pula. Maka itu kita nih hidup bersyukur hanya. Nang kedua, penyebab iman diambil Allah karena kada takutan mati, sehingga kita berbuat semaunya. Yang ketiga, kenapa iman diambil Allah? Suka menganiaya orang. Maka itu orang beriman tandanya mesti bertakwa. Yang kedua, tanda orang beriman itu buahnya mesti wal haya, punya sifat malu. Cuman kata Nabi, akhir zaman ini ada 4 nang lakas diambil Allah. Pertama, nang lakas diambil Allah berkah. Hingga akhir zaman ini keberkahan sudah berkurang. Umur belum tua, penyakit sudah tumpang tindih. Dokter mungkin bingung mana diobati orang nih. Obati reumatik kena asam urat, obati asam urat naik tensi, obati tensi kena jantung, obati baik-baik duitnya pada mayu. Ada diobati mati kada ketahuan. Orang berhari sehat-sehat. Nenek kami itu 70 lebih umur, kada suah menyicip jarum suntik. Sidin bila garing bawa nafas ke kabun, keluar keringat bulik wagas. Dan ini umur 70 tahun garing bawa nafas ke kabun, kada bulik lagi. Sadar di pohon niau. Jadi harapan. Kenapa? Karena berkah sudah berkurang. Umur kada pati berkah, rezeki kada pati berkah. Makan ini salah, makan itu salah. Kebanyakan makan daging tinsi naik.
kebanyakan makan undang galah kolesterol, kebanyakan rokok melinju asam urat, kalau berkarap makan di rumah orang cari ini makan. Apalah lu akhir zaman orang balik ke 7 menjamu tamu ke 7 berkah berkurang. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah kata pengarang kitab tersebut kenapa akhir zaman berkah berkurang, penyebabnya karena kurang mempererat tali persaudaraan. Apa sebab? Karena malaikat turun ke muka bumi mengambil mutiara yang berharga, li'arfa al-jawahira minal ardi. Yang kedua, li'arfa al-mahabbah liqulubil khalaiq. Diambil malaikat sifat bersayang-sayangan di hati sesama kita makhluk. Sedikit bercakap kurang tersinggung, marah, bertuntut-tuntutan. Orang dulu bercakap kada dituntut, kenapa? Ada tahu nama rakam ini nama rakam 2-3 nah. Jadi mudah ada terjadi permusuhan karena kita ini kurang mempererat tali persaudaraan. Berkah diambil Allah. Kalau berhari kita dengan keluarga rukun, kalau ada keluarga anak mengawinkan anak, resepsi pernikahannya seminggu sebelum acara sudah terkumpul adim-badim. Yang pula ke kabun mengambil kayu hakim mengawal dan sanatnya, nang mengambil kayu hakim pula serubung sepupunya, nang mengambil daun mengolah penyakit hatap, nang mengolah di rumah tuh kertas kelayangan tuh, kemudian hula rumbai kertas kelayangan digunting-gunting pakai benang toko, itu pakai nang apa namanya tuh lemnya, bukan yang iPhone. Aku hobi dimasaki angin tuh nang dikancang mengancang bunga tuh, nang di sana mengancang, nang di sini mengancang, itu sepupu 14 kali deh. Tapi masih ketemu lagi dengan keluarga rukun dengan sanak pemilik. Kalau bertemu keluarga ini ya Allah nikmatnya, demi ini anak kita sepupu sekali kayak ada kemulaan. Begitu datang bertamuan menang bepandir sibuk berkue HP masing-masing, ada suatu bepandir lagi nya. Dulu kita anak 16 kalau hari raya dibawa beretaan berjurut membawa anak kayak apa yang keluar dari kurungan. Wah ini kita berhari raya keluar ke rumah keluarga, hakunlah anak perempat kita. Dia ada harapan dia berjalan dengan budaknya itulah. Aku juga calon mertua, apa kabar mak? Bersalaman bulak balik terpicok bertangan Tuhan. Di rumah mana bersalaman non kawitan, kalau itu hak maka ada balik tangan Tuhan. Manggil mama pulang belum jam 1 sudah jam 5 belum tentu jadi ngantuk manggil mama deh. Mamanya seorang ada dihiraninya. Kurangnya mempererat tali persaudaraan akibatnya berkah mulai mengurang. Yang kedua, nalakas diambil Allah sifat malu di hati para wanita. Alhamdulillah kita kalau di daerah-daerah masih bagus. Coba terai kalau kita ke Kota Ganam, di bandara-bandara cukup semangat pakaian orang. Ulun duduk pas pulang Taingbai dengan MTQ kemarin dari Kalimantan Timur, duduk ulun sambil minum anak merasai jadi orang sugih, membayar kopi sampai 150. Tidak apa-apa bunguli sehari ini. Jangan kalah gaya dengan uang. Duduk saya, caranya ada begini, sana mendorong kokoh sorangan, pakaiannya masya Allah, bebuyangan. Jadi aku ini kenapa maka ada itihi, kukira ada itihinya supan, sarangnya mana terkuihingnya. Ini lagi. Aku makan ini, aduh kabur masa di awak nih mengalirnya anak diitihi, dosa kada diitihi barangnya bagus banget. Ada supan kalau orang kelihatan aurat supan ya nyata ada kewehing malah aku harus ngaji. Yang ketiga, nalakas diambil Allah sifat adil. Sifat adil di hati kita. Kita ada usah bicara orang, kita jin kadang-kadang ada adil. Awan anak saja ada adil. Nasi kong ni anak bunga spasian sayang kita, nah apa jadi hadiahnya kita tukarkan. Nasi kong ni mana ada bunga, mana ada pasian, mana memberi muat, mana pembebel, memberi sari.
membijing mula wak mete pakai sabuk terandem kadang bisa membedakan amun nanggungas nih ada tang keluarga alhamdulillah nih anak konena alhamdulillah 7 tahun khatam Al-Quran deh ada sama abangnya 17 tahun alipannya dia tahu karena jadi nama pakar kayaknya di sini mana ada bungas pembobel pulang padahal anak pembobel itu kadang-kadang salah kita juga waktu pemilu kebanyakan mengambil duit rumpai kalau ditakutnya orang apa hukumnya dulu ya kok banyak hukumnya cuman kalau kebutuhannya benerai ya yang kaki wani itu makan itu kalau jadi penyakit makanya akhir zaman ini banyak penyakit nah jelas saja duit haram di kita bisa jadi penyakit apalagi ada jelas anak yang disalahkan makanya kita kalau anak pembabal mengadu dengan Allah ikhlas kita rida kita kalau kita rida orang anak Allah rida Allah rida walidain tapi minta maaf kadang-kadang anak yang kita anggap kada penting di akhir kehidupan kita ini yang ada di samping kita anak yang pintar di sekolahnya jauh di sana dapat bini ini bunga pulang maka juga pintar anak orang sugih maka sikungan tukang anak orang abahnya tuh bos batu bara bos intan bos permata bos berlian bos amas bos perak bos wanit bos sawit bos nior bos pinang bos kopi tinggal nyambat kada bayar juga teman hayal jangan tanggung masih mahayal juga kira-kira imbah nikah hakun lah yang dibawa ke bidahan di Eropa dia bagaimana di sana garing kita masuk rumah sakit seminggu dirawat adalah anaknya kita banggakan dede malah anak yang kita ada juga penting itu yang ada di samping kita merawat kita, mengangkat kita, merabahkan kita, mengganti pakaian kita, menyuci kita, kemudian memakani kita, meminumi kita. Ini anak yang sia-siakan. Kenapa? Ini ada di rumah karena ini pada sekolah lagi, masuk SMP ada diterima orang, masuk sanawiyah ada lulus, masuk pondok 2 hari antar guru kulit. Kenapa di rumah di pondok ada belajar buntak tahu santar guru. Jadinya di rumah bang sudah nang penting makan nyaman, goreng nyaman, begawi begini kawitan. Seminggu kawitan di rumah sakit, kada simbulikan, maharagu kawitan, menangis mamanya berubuyan banyu mata. Ini anak nang selalu kusariki ternyata dia nang mendampingi aku. Mana anak nang dibanggakan mana? Ternyata ini yang mendampingi berubuyan banyu mata mamanya menangis, nah anak mati mama menangis bertahun. Kenapa pian menangis mak? Aku kada menangis kada, jadi mamanya aku kalimpanan. Jangan anak buah anaknya juga tadi. Sekalinya ujar mamanya ayo anak ikan bulik semalaman guring jana hanya kesia pulang. Ini ikan pulang dari apa jana anak aku main kada hendak bulik. Kenapa? Karena aku datang ke rumah sakit membawa mama, aku kada bulik kecuali membawa mama, baktinya anak. Kenapa? Sebab karena kalau mamanya garing di rumah sakit banyak orang berhilang. Ada yang membawakan soto, ada yang membawakan sate, ada yang membawakan buah-buahan. Mamanya garing kada mau makan, inyalah mahantamnya. Sudah wages mamanya setahun kada garing tak umur di mahal kabilah aja dan Tuhan garing pulang. Tujuannya. Karena adil diambil Allah, timbul nang keempat sifat amanah diambil Allah. Kada usah kita bicara orang, kita ginai kadang-kadang amanah terabaikan. Anak itu amanah, tapi kadang-kadang dapat anak hanya 2 bulan beranak ditinggalkan kerja sana kerja sini, masuk kantor keluar kantor, anak ditinggal dengan besuster, nang tukang rawat. Sholat jam 6, anak masih guling jam 6, anak guling pulang, sehingga anak gana di orang. Aku melihat seorang, menyaksikan seorang ulun gana di orang, kawan pembantu, kebetulan lakinya ada di kemana-mana, orangnya ada pegawai juga, nganggur di rumah bang. Ini nama lain lakinya, pelayan juga, nang bisuster nih, dia merasa dekat dengan anaknya, sampai anak manggil bisuster mama. Bunda manggil, abahnya pun terasa nyaman dilayani terus. Pada akhirnya
kawin akhirnya waktu bentuk. Kenapa aku berani bercakap? Aku melihat seorang di film Indosiar. Amun kita gagal jadi orang sugih kada ditanya. Tapi kalau gagal mendidik anak, tanggung jawab dunia akhirat. Banyak orang sengsara sebab anak amanah akhir zaman. Yang kedua, tanda orang beriman itu wasabru, hidup harus bersabar. Ada berduit, alhamdulillah. Kada berduit, kada masalah. Ini sudahlah kada berduit. Bini pemamai, laki merangut, anak merajuk, mintu 4 campur, naik tingsi, paning kepala, lapar ikut toko, beli perami, keluar duit, itu berenang, kada keluar duit. Nah, ada kisah orang bercabut gigi 10 orang dari WC, kong berdahulu, 9 berantri, 6 dicabut pendahuluan, kada tahan menahan sakit, awang kesakitan, kukiak-kukiak. Dokter berenang, dia dikasarinya siapkan pil. Hari 3 hari tulis nota berapa bayarannya 2 juta. Proktis nang tuha kenapa di sini maka mahal banget. Semalam sebilah cuma 200. Oh ya nang dokter gigi tahu latihan kenapa maka mahal? Karena latihan baku tiap awam makanya mahal. Apa masalahnya? Karena latihan baku tiap pasien punah 9 bulikan kada jadi pejabat gigi. Nah berapa ruginya aku jadi diri seikong 9 di 9 orang 9 bila kali 200 1.800.000 kalau ambil 200 berapa? Nah pas 2 juta. Makanya kita ini sabar aja hidup, kadusa mengeluh kita, kadusa resah, kadusa gelisah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa guru sekumpul selalu mengulang-ulang, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini 2 hanya ada banyak. Pertama, hidup jangan sedih hati apa yang terjadi. Yang kedua, kembali kepada Allah, sibuk akan waktu dengan beribadah selamat. Apabila kita sedih dengan apa yang terjadi, jauh daripada ibadah, bakal tersalah jalan. Maka apa yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Maka sibukkan saja diri kita untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah selamat. Yang keempat, wasyukur, hidup harus bersyukur. Orang yang beriman hidupnya mesti bersyukur karena percaya apa yang terjadi Allah punya kehendak. Orang beriman pasti bersabar karena dia percaya apa yang terjadi tidak terlepas kehendak Allah. Orang yang beriman pasti punya sifat malu. Orang yang beriman mesti punya sifat takwa. Maka hikmah yang kita ambil memperingati Isra wal Mi'raj agar keimanan ketakwaan kita meningkat. Kemudian malam ini digabungkan dengan haul jama' para ulama, termasuk para aulia, termasuk guru-guru kita, haul jama' dan termasuk kedua orang tua kita masing-masing. Dengan adanya haul ini, mudah-mudahan termasuk kita memuliakan ulama. Kenapa? Sebab karena Nabi menyuruh akrimul ulama, fa innahum warasatul anbiya. Paman akramahum fakat akramallaha wa rasulahu. Ujar Nabi, muliakan ulama, maka bahwasanya mereka ulama itu pewaris para nabi. Maka barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Kita mahauli itu sesungguhnya memuliakan Allah dan Rasulnya. Tanda ulama warasatul anbiya itu di dalam kitab Nasaihul Ibad ada 2. Yang pertama, apabila dipandang menularkan manfaat, wanaku bilahzi au kanai bilahzi. Kalau dipandang menularkan manfaat, apabila dia bercakap pasti bermanfaat. Maka itu paman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lahzuhu. Jika dipandang menularkan manfaat, pasti kalau bercakap menularkan manfaat. Apa sebab? Orang-orang soleh kalau bercakap maka dipandang menularkan manfaat, maka kita senang memandangnya. Karena kata almarhumah guru dan awam yang baru berpulang ke rahmatullah, kemarin turun sempat berjumpa beliau. Ujar Sidin, penyebabnya orang itu kenapa dipandang menyenangkan hati sehingga menularkan manfaat kepada kita, karena amalannya selalu baca Al-Quran. Maka orang-orang hebat itu pasti mengamalkan baca Al-Quran.
Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mempelajari Al-Quran itu gurunya aja 700 orang. Kita mana ada guru belajar Al-Quran 700 paling bertujuh, mungkin termasuk guru silat juga. Dia berlima lagi. Abah guru sekumpul. Kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Dalam kitab Tuhfah Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad Imam sahabat Utsman radhiyallahu an setiap 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz hanya rukuk. Dia tidak rukuk kalau dapat 15 juz. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz baru rukuk salam khatam Al-Quran. Kalau Imam Ali Al-Mursifi tersebut dalam kitab Sirajul Qari setiap malam 60 kali khatam Al-Quran. Cocok kan? Dia guru kami Imam Syafi'i itu bila bertampul 5 menit aja sebijian Al-Quran kelihatan. Sawat 60 kali bertampul 60 kali khatam. Karena orangnya hebat. Ternyata orang-orang hebat itu Al-Quran yang diamalkan. Makanya kita ini guru kita ayah bilang kita ini setiap hari jangan kurang 3 lembar baca Al-Quran. Makanya kalau diamalkan itu pintu barakah, pintu barakah, pintu rezeki yang barakah. Jadi ulun kalau ditanya apa amalan supaya rezekinya barakah, Al-Quran diamalkan. Kalau dia bertanya lagi apa amalan pelaris dagang, dia jual saja yang murah dari orang. Kalau orang berjual gula 15.000, jual 7.500. Itu tidak ada untungnya, kita tidak bicara untung, yang penting laris. Kalau orang bertanya lagi apa amalan guru supaya umur panjang, ya sudah, jangan pernah berhenti bernapas. Karena kalau berhenti bernapas mati kita. Karena katanya kalau Al-Quran selalu masuk di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, hati lembut, hati hidup. Maka kalau hati ini sudah lembut, nah apa aja kebaikan pasti tumbuh. Ibarat tanah, tanah tuh kalau lembut, subur, nah apa aja tanah tumbuh. Kalau ditanamin tumbuh, tiba kangkong, sebulan layak. Hebatnya tanah subur tuh. Jangankan ditanami kangkung, hiraki aja. Bulan hadapan tumbuh cabai. Apa sebab? Nabi Hira tadi malam makan sambal. Bijinya ada lagi. Disuruh hirak kedua bibit cabai sepakai dengan pupuknya. Apakah dulu pohon cabai? Labat buahnya. Maka kita kalau ke Kabuluan ketemu pohon cabai menyurangan perlu dipertanyakan. Tanah dihiraki kebaikan. Makanya orang-orang soleh, orang-orang para aulia, kalau dihina doa baik yang keluar. Kita ini kada soleh. Kalau dihina orang untuk kita. Kalau orang soleh kada. Malah punya guru kami muridnya bersabar. Muridnya bersabar. Bilang dengan gurunya, coba guru digunakan hak jawab. Piankan kada salah. Punya guru, aku kada hendak orang sopan karena aku. Kenapa guru? Karena membalas. Kayak apa nak membalas di kejahatan itu ada di hati. Jadi nak keluar itu baik terus. Kayak apa nak mengeluarkan jahat? Niat di hati jahat itu ada. Yang ada itu kebaikan. Kita sedikit numpahi orang. Kenapa? Di hati kita bermasalah. Orang kalau hatinya bersih akibat Al-Quran, makanya pada pernah keluar cakapnya menghendaki orang sengsara. Ada pernah. Kenapa? Yang ada cuma kebaikan. Tanah subur itu kenapa jadi tanam pasti tumbuh. Tapi kalau tanahnya tandus kenapa jadi tanam mati. Tanah tandus nang karing kangkang loh. Tanahnya kangkung di depan kurus. Kayak di sesapu melayaknya. Tapi kalau subur maka lama kangkung. Nah begitulah. Orang-orang hebat maka dipandang menularkan manfaat. Kalau kita memandangnya sampai gambarnya nyaman dipandang juga ya. Gambar ayah ada berdua nyaman dipandang. Nah, gambar kita adalah belum boleh lihat gambar ulang. Senuan ada tuh di simpang
Ampak hujan kepanas nih ya, bila bulan Maulid, bulan Rajab sembilan dingin, apa hujan semalam hujanan semalaman, kalau dari hujanan jadi meriah dingin. Nah, kita belum termasuk warasatul anbiya, tapi kita memuliakan itu sungguh memuliakan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang ulama itu tandanya ulama warasatul anbiya. Kalau sudah menularkan manfaat lahzuh, nafa'aka lahzuh. Bila kita mendengar cakap sidin, mesti menularkan manfaat. Apa sebab? Karena amalannya ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Ustaz Hasan Basri menyambat ayatnya ittihadul ilmi wal amal. Ilmu on amal nyatu sama ilmu amal nyatu, luar dalam sama, itu namanya asli. Di zaman dulu ada namanya Ki Hamid. Ki Hamid ini didatangi oleh seorang perempuan membawa anak haloi. Jer perempuan, Mbak Yai Hamid, tolong nasihati anak ulun nih. Anak ulun nih kebiasaannya suka berpucuk uyah. Kan uyah itu tajam, kada baik bagi kesehatan, apalagi tensi tinggi, berpucuk uyah makin tinggi lagi. Ini minta nasihati, kata Ki Hamid, anak tian bawa bulik kulo minggu hadapan ke siap pulang. Hanya ulun nasihati, boleh masih boleh. Minggu hadapan datang lagi bini ini membawa anaknya. Mbak Yai, ulun minta nasihati ya kan anak ulun masih berpucuk uyah. Lalu kata Ki Hamid, nah jangan lagi berpucuk uyah. Kalau kokaina terancam kesehatan, lambung karena apakah bolehkah kan ada lagi berpucuk uyah. Senang mamanya hendak mengucapkan terima kasih dengan Ki Hamid. Datangnya Mbah Yai, alhamdulillah setelah sempian mengatakan anak yang berpucuk uyah sampai di ini, anakku disidin kadang dia berpucuk uyah. Cuman disidin ulun nak bertanya, kenapa pian? Maka pakai tempo pulang kayak orang berlamaran. Orang lamaran kan datang Rabi Jumat baru dia keputusannya. Ini kenapa bertempo? Jadi Hamid bagaimana ada bertempo? Waktu pian datang, ulun masih ketujuh berpucuk uyah. Nah, satu para pian boleh ulun nampi berpucuk uyah. Sudah ulun nampi hanya mati orang. Kita ini kadang-kadang kadang mati orang. Jin kamu sikit nak, abahnya ada. Bagian anak apa tamat deh. Jadi harapan Allah, cakap kita manfaat kepada anak. Karena salah di kita, makanya cakap kita kurang asin. Imam Hasan Basri rahimahullah, ulama tabi'in, ada para hamba sahaya datang kepada Imam Hasan Basri mengeluhkan majikannya kasar-kasar. Jadi hamba sahaya ini minta agar dimerdekakan supaya Imam Hasan Basri menerangkan keutamaan memerdekakan hamba, karena Allah merdekakan tubuhnya daripada api neraka. Disampaikan di khutbah oleh Imam Hasan Basri, ayo hadirkan. Kayaknya belum sampaikan di khutbah. Hamba saya pada Jumat pertama sekalinya ada menyinggung masalah hamba saya. Jadi hamba saya apabila Tuan Guru ini menyampaikan, mungkin Jumat Dudi hadir di pulang ada juga. Sekalinya Jumat ketiga hanya menerangkan keutamaan memerdekakan hamba, Allah merdekakan jasadnya dari api neraka. Sudah itu dimerdekakan para hamba. Sebenarnya hamba-hamba ini datang kepada Imam Hasan Basri bukan terima kasih, bersesari. Kenapa pian maka lambat banget disuruh juga? Coba Jumat masa dulu dan kadang kami setengah bulan tuh kalau honakannya. Kenapa pian berlambat? Karena pian berlambat tersiksa kami setengah bulan. Bagi Imam Hasan Basri, bagaimana ulun nak menyampaikan Jumat pertama ulun kada suah bisi hamba. Jadi ulun seminggu teman abung duit dulu. Udah tertabung duit karena hamba mahal, ulun menukar hamba. Nah, Jumat kedua ulun belum menyuruh memerdekakan hamba. Kenapa? Ulun yang menukar hamba, belum ulun merdekakan. Minggu ketiga hanya ulun menyampaikan keutamaan memerdekakan hamba, karena
hamba tadi ulun jual memudar jadi bukan hamba, hanya menyuruh orang. Makanya cakapnya menularkan manfaat. Apabila bercakap mesti kita masih, sekalipun cakapnya bergurau aja, tapi masih kita. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau dalam pengajian ada nanti dahulu menyampaikan dalil bertubi-tubi. Saatnya Tuan Syekh menyampaikan nasihat, bercerita dia, bercerita kan? Apa ceritanya? Ujar Sidin, suatu saat seseorang kelaparan, haus, kelaparan, duit ada menuah ini 60.000 aja, maka lapar, haus, duit 60.000, berbelanjalah ke pasar di sini. Sudah berbelanja ke pasar, dimasaki ikan, sekali iwak tadi di sana, hangit sekalinya. Sudah hangit, ditanggung kucing pulang yang mendengar menangisan. Kenapa? Cakapnya mengeluarkan manfaat. Pada berkisah aja, berkisah manfaat dapat menangisan. Ada nggak paham, bingungnya mereka menangisan. Apa jadi menangisan? Dia cerita Ujar Sidin, tahulah Sidin, kemana singgungan Tuan Guru itu kemana? Ujar Sidin, singgungannya tuh kita ini lelah hidup, selalu kelaparan, bulan puasa kelaparan, kehausan, duit cuma 60.000, artinya umur 60 tahun juga, duit 60.000 berbelanja, umur 60 tahun dipakai beramal, sudah dipakai beramal, amalnya hangus, sudah hangus ditanggung kucing pulang. Siapa kucing? Orangnya kita sambeti. Makanya kita jangan menyambeti aib orang. Ini ibadah pemilu ini jangan pada nyambeti orang. Ini orang diurus, awak ada terus. Ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah, pelihara diri engkau, diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Cerita tapi menyentuh hati. Memang para aulia itu kadang-kadang bergaya tapi bujur, bergaya bujur. Ada orang datang, makanya kita ini dengan orang soleh kita tidak boleh ingkar, kita tidak boleh langsung menyalahkan karena kita ada cerdas. Orang-orang soleh itu cerdas. Ada cerita orang datang minta amalan dengan guru beri aku amalan supaya aku ini sugih, nyaman aku mau sugih, hendak bersedekah, hendak berwakaf, nyaman. Ujar guru, ayuh, tapi ada syaratnya. Bila ikam sugih, ikam mengamalkan amalan sugih, syaratnya setahun sekali wajib ikam sembahyang menghadap timur, wajib ikam sembahyang menghadap ke matahari timur. Hanya leneh, kenapa menghadap ke matahari timur? Orang semuanya ada ke kiblat, ada ke barat, kenapa ke timur hadapnya? Kita kadang kalau menyalahkan, kita ada cerdas. Sekali diteliti apa? Ujar Sidin, kamu mengamalkan amalan sugih ini, amun sugih ingat setahun sekali ke Makkah. Karena di Makkah kadang ada keberat, kamar kampuh aja. Makmum nang paling jago, makmum nang sembahyang di Makkah, sanggup menghadapi imam. Memang kita kada boleh sembahyang menghadapi imam, tapi di Makkah boleh. Kita kada boleh sembahyang menghadap ke timur, tapi di Makkah ada. Makanya kita ini supaya dapat berkah para aulia, dapat berkah para orang soleh, kita kada boleh ingkar. Memang menurut kita kan salah karena menghadap ke timur, tapi ternyata bujur Sidin. Maka orang soleh itu bergaya tapi bujur, bergaya jadi tapi bujur. Ada kiai membangun pesantren, ada gurunya datang, Mbah Yai tolong doakan supaya bangunan pesantren ulun ini lakas ibadah. Serangnya guru berdoa, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan bangunan pesantrenmu pada pakai ibadah. Ya benar.
Tapi kita kan boleh menyalahkan. Guru takutan bersaing, masa mendoakan muridnya rektor. Beda takutan bersaing, kan dia bujuk sidin mengdoakan pian untuk pesantren bangunannya imbah. Berarti tahun ini kan membangun lagi. Amunnya kali imbah dan tahun ini bangun pulang. Berarti murid bertambah terus. Mulai membangun kan murid yang ingin tua masih. Kada tahu kita. Makanya kita dengan para aulia, orang-orang soleh yang menyalahi adat kebiasaan kita, maka kita kada boleh ingkar agar kita mendapatkan keberkahan. Apa yang dimiliki oleh orang-orang soleh nang kita haul ini? Pertama, senang dengan ilmu, karena orang hadir di majelis ilmu itu menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita duduk malam ini termasuk menyenangkan hati Rasulullah, karena selamatnya amal harus berilmu. Maka orang-orang hebat menyibukkan waktu dengan ilmu. Imam Syafi'i, Imam Yahya bin Mu'az, Imam Ahmad bin Hanbal terkumpul satu malam. Imam Ahmad bin Hanbal semalaman sembahyang terus. Kemudian Imam Syafi'i berbahgawian, berputar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri. Imam Yahya kata, apa ini? Muka dukurin gue sembahyang Imam Ahmad sembahyang jadi Imam Syafi'i putar kanan, putar kiri. Subuh ada Imam Yahya pura-pura kuring. Intai yang berdua nih. Nah, sekalinya ditanya, oh ya Imam Syafi'i, hai Imam Ahmad, ikam sembahyang semalaman, apa yang kau dapatkan? Uji Imam Ahmad bin Hanbal, aku khatam Al-Quran. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu kada kurang sembahyang malam 3 rakaat khatam Al-Quran. Uji Imam Ahmad bin Hanbal, iya kenapa maka bisa? Putar sana, putar sini, uji sidin malam tadi aku menetapkan hukum 200 masalah selesai. Nah, sampai bulan ilmu dikirakan awak bulan kali dengan hutang sudah selesai. Besok sampai timur udah bulan sana, ada awal kita. Ternyata orang-orang hebat itu ilmu kalau dipikirkan. Nah, kita nak sudah tahu Tuhan, kita pikirkan kayak apa anak kita ilmu aja. Pikirkan kayak apa anak nih, nyanak tamat kemana pulang, putar sana putar sini. Itulah amalan orang-orang soleh. Yang kedua, orangnya beribadah siang malam. Ada mau pada bangun malam, karena dia Nabi minda bisolihin. Bangun malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Makanya dia Nabi sekali lagi, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasuniyat tadkhuluna jannata bisalam. Ujar Nabi, hai sekalian manusia, sebarkan olehmu salam. Mengucapkan salam itu sunat kifayah, menjawab fardu kifayah. Tapi kata ayah bilang sama dengan besok bilang begitu. Kalau orang memberi salam, kita sunat menjawab lebih. Kalau orang kasih salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebihnya. Kalau orang kasih salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lebihnya. Bila orang kasih salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh. Lebihnya. Kalau orang beri salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kalau orang beri salam di hari salamnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, terpaksa kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa habis tuh. Itu tambahan bulan terakhir ya. Yang kedua, ujian Nabi wasilul arham. Apapun alasannya, pererat tali persaudaraan, jangan pecah belah bersaudara. Beda kehendak ada masalah. Banyak orang dulu beda kehendak, nanti kapan-kapan saya terangkan. Yang ketiga, wa'atimut ta'am. Berilah makan kepada orang yang datang ke rumah kita. Man at'ama akhahul muslim syahwatahu
haramahullahu ta'ala 'alan nar. Barang siapa yang pernah menyuguhi tamunya sesuai dengan seleranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Baru yang keempat, wasallu billail wan nasu niyam. Ternyata gawinya orang-orang saleh masih bangun malam, sembahyang malam, orang pada tidur. Kalau ini bisa diamalkan yang empat nih, ya Nabi tadkhuluna jannata bisalam, kayaknya masuk surga dengan selamat. Kita pada kawah mencintai barang. Maka bila kita mencintai orang yang dicintai Allah, maka kita akan dapat rahmat Allah. Terakhir, ada kisah orang di sidang hendak masuk neraka karena amalnya itu kok dosa banyak. Lalu Allah karena punya sifat kasih sayang Allah, ditinggal di akhirat 99. Satu rahmat ya turun ke dunia. Nah 99 ditinggal khusus untuk orang mukmin. Nah satu rahmat dibagi-bagi termasuk hewan untuk kasih sayang hidup. Allah punya sifat penyayang. Disuruh Allah malaikat juga panggil hamba pun anak digiring ke dalam neraka. Itu dalam kitab Matla'ul Badarain, itu kisahnya. Dipanggil oleh malaikat, tanya kata Allah, suahkahnya kumpul duduk bersama orang-orang soleh. Kalau pernah kumpul duduk bersama orang-orang soleh, sudah dosanya ku ampuni, masuk surga dengan rahmatku. Makanya kita ini acara haul sampai kahingkat datangan orang nak pada bid'ah merah. Nampaknya kita tak kumpul dengan orang saleh. Apalagi kita kumpul kemarin, itu subhanallah. Ulun tak masuk kamu salat tuh, asa di Makkah, asa di Madinah. Ulun pas pagi mengisi jadwal di Anjir. Di Anjir itu perjalanan ke sekumpul itu perjalanan hampir 1,5 jam. Lah ulun kan disuruh ancam. Kata yang menampung ulun di dalam sekumpul, guru harus masuk ke sekumpul paling lambat di basmian subuh hari Ahad. Lah saya kemana pagi ada jadwal, maka dianjir pulang dia kawan ginsel saja. Kemana ginsel? Udah panosnya kemana? Ubahnya kemana? Ya kawan batalkan aja. Yang mana nyuruh? Batalkan supaya uang loh. Nah, kayak membatalkan bertentangan dengan watak abah guru sekumpul. Membatalkan sepihak mana aja ulan abah guru sekumpul tahu aja ulan ke sana sudah tawakalan aja. Nah di telepon ada hingkat dua yang masuk padat sepadat-padatnya 10 kilo persegi itu padat sudah tak masuk ulan marah di mana debat sampai di Banjarmasin penuh. Nah arah ke Martapura ambil ke pasar Banjarmasin lapas sampai di bundaran Banjarbaru tentang bendera kata awalin menembus mana makan gratis kebanyakan kayak kan nyuruh menggalur. Makanya dalam berita 3 juta lebih yang hadir desa bujur menyaksikan semua makanan gratis mana membuka mobil itu panon mobil sampai saya ke tempat tidak bisa maju tidak bisa mundur parkir mobil turun saya. Alhamdulillah relawan dan jemaah melihat rupanya hampir 40 bulan diselamatkan ulun. Masuk akan ke rumah, dikasih makan, suruh sembahyang, telepon yang di dalam pagar sana, yang di dalam sekumpul, suruh menjemput. Yang menjemput pengasuh pondok pesantren di daerah Kasungan, pakai yang di relawan dalam sini. Alhamdulillah dibawa, mungkin ada perjalanan sejauh jalan yang padat itu orang, tapi karena baru dudukan masih bisa jalan-jalan. Akhirnya saya diistirahatkan di rumah yang azan maghrib itu. Jam 5 baru ke sana. Pintu buka tutup. Di raudah depan buka tutup. Saya datang, dibukakan, masuk ke dalam, ulun termasuk ke dalam itu, bujur-bujur asli Makkah. Para habaib, tuan-tuan guru, pengasuh-pengasuh tak kumpul di situ. Nah, inilah kesempatan duduk bersama orang-orang saleh. Makanya orang dibujuk mana aja. Perjalanan 10 kilo lagi di sananya dudukan kan masalah. Nah penting pernah duduk sekumpul dengan orang soleh. Jadi kalau ditanya pernahkah duduk bersama orang soleh? Pernah. Di mana? Di sekumpul. Nah kita di mana? Tadi di Sapa. Kita di mana? Kemarin di Kuala Tungkang. Jadi di mana haulan itu para alim ulama terkumpul. Oh rupanya ada suah dua.
Nggak ada sampai cangol. Di banyak ulama di padang haulan kan suatu ya cangol. Hanya yang kedua, suaka sekampung jadian. Amun suah sekampung sudah dosanya diampuni, berganti dengan rahmat kata Allah, masuk ke surga dengan orang soleh. Merupakan suah juga, makanya kita untung deh. Bertinggal di inhale ini untung sudah. Berdiam di kita bilang untung sudah. Ada makam orang soleh, datuk. Siapa? Untung sudah, jangan pindah lagi dia. Pergi pindah ke tunggal dosa, makanya kami mengaku berdiam. Merupakan ada suah juga terkumpul, ada makam orang soleh di situ. Tanya nangka tiga, pernahkah makan tak imbai jadi? Makanya ulun paling suka tak imbai. Ulun pas puasa putih 3 hari, pas tahadat dengan Habib Ahmad bin Syekh Habib Ali Habib Ahmad Syahibul Haul 14 Syakban di Pekalongan. Itu khalifah waktu itu, menantu daripada almarhumlah Habib Tahir Tegal. Jadi ulun setalam makan, maka di sana setalam nasi setalam terbuka udah, maka jadi 5,5 dah. Pernah ketiga lalu ulun puasa sedikit lagi lulus, tapi ini kan makan sehingga kesempatan ini kita 2 kali lagi. Ulun itu puasaku makan kok, puasaku makan kok, pas terakhir makan kok. Kawanku mengibit dari samping, nggak ada tadi aku makan puasa kan bisa saja kekainan, tapi makan sehingga bila lagi bilang dia pernah makan sehingga dengan orang lain. Kada pernah juga, pernah tidak mencintai jadian. Jangan suka menghafal orang lain jadian. Ada juga pernah ada di hatinya mencintai. Tanya yang terakhir, pernah tidak mencintai orang yang cinta pada orang lain? Maka ulun kalau undangan di Banjarmasin, di Kalimantan Tengah, termasuk Kalimantan Timur, ulun suka ke sana, bukan orang sana mengharapkan berkah, tapi ulun mengharapkan berkah karena banyak muhibbin guru sekumpul di sana, muhibbin orang-orang soleh di sana. Jadi saya mencintai mereka, mereka cinta kepada Abah guru sekumpul, maka di situ tersangkutnya. Maka itu saya selalu ke sana, bukan artinya orang sana mengharap berkah, kada. Saya hendak. Makanya insya Allah 13 Syakban ini hari Jumat saya berangkat lagi ke Kalimantan Timur selama 10 hari. Doakan ulun mudah-mudahan lancar, selamat, panjang umur, sehat, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan acara haul kita malam ini termasuk kita muhibbin kepada orang-orang soleh sehingga kita masuk surga mendapat jalur khusus. Karena kalau kita hendak jalur hisab tipis harapan, tentu kita mengharapkan jalur khusus sehingga dosa diampuni berganti dengan rahmatnya, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.